أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Wa bisanadil mutasil ila Syekh Muhammad yang Sabuni rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala fi kitabihi al-fiqhu syar'iyul muyasal fi dhawil kitabi wa sunnati ila an qala al-faslu saminu bahsu ahkamis salami. Ta'rifus salami: as-salamu bai'u syai'in ila ajalin muayyanin ma'a qabdi thamani fawran 'indal aqdi wa yusamma bai'us salaf. Aidan summiya bai'as salam awis salaf li'annal bai'a yastalimul qimata naqdan wa yusallimuhul bid'ata fil mustaqbal ba'da muddatin minaz zaman. Qala al-Quduri as-salamu fi lughatil arabi huwa aqdun yatadammanu ta'jilu ahadil badalaini wa huwa as-samanu wa ta'jilul akhari wa huwa al-mabi'u wa huwa aqdun syuri'a 'alal khilafil qiyasi likaunihi bai'ul ma'dumi illa anna taraknal qiyasa bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Suratuhu wa suratus salami ay yabi'a falahun masalan al-qumha awi sya'ira awil qutna ila sanatin aw sittata syuhurin wa yaqbidu qimatal mabi' halan li'annahu yahtaju ila malin li syira'il habbi alladhi sayazra'uhu awil ard alladhi sayuhrisuha wa lihadha yusamma bai'ul mafalis syuri'a li hajatihim ila ra'sil mal li'anna aghlaba man yata'amaluna bihi yakununa bihajatin ilal mal fayabi'unahu birukhasin fayantafi'una wa yanfa'una. Dalilu jawazi salam ila akhirih wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah hafizakumullah. Alhamdulillah, hari berganti hari ya, kemudian juga minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan materi pembahasan berganti kepada pembahasan yang lainnya. Alhamdulillah, kemarin kita membahas tentang riba, kemudian solusi yang kemudian dijadikan pembahasan berikutnya oleh Syekh Al-Yasbuni, yaitu tentang tentang utang piutang ya, tentang utang piutang. Dan kemudian sekarang ya, yang juga menjadi pembahasan termasuk mungkin salah satu cara kita untuk terlepas dari jeratan riba ya. Kalau kemarin kan masalah qard ya, hutang piutang, seakan-akan Syekh Al-Sabuni ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang paling sering terjadi riba itu pada apa? Hutang piutang kan ya, pada hutang piutang. Lantas bagaimana sih sebetulnya hakikat daripada hutang piutang? Yang seharusnya hutang piutang itu seperti apa sih seharusnya? Maka Syekh Al-Sabuni menjelaskan. Ya, sudah kita selesaikan alhamdulillah, dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bai'us salam, jual beli salam. Sepertinya Syekh Al-Sabuni juga ingin mengatakan pada kita secara nggak langsung bahwa salah satu solusi supaya para orang-orang ya, siapapun orangnya yang punya kemampuan, skill, tapi nggak punya modal, atau dia punya skill, modal, kemudian bangkrut usahanya, ya, alhasil dia punya skill, kemampuan, tapi nggak punya uang untuk melakukan atau untuk memulai usaha lagi. Maka apa solusi yang diberikan oleh Islam supaya mereka, orang yang punya skill, kemampuan, tapi nggak punya uang, nggak punya modal, nggak punya kemampuan finansial, bisakah mereka tetap eksis di dalam dunia usaha mereka? Oh bisa.
Bisa. Caranya dengan apa? Caranya dengan bai'us salam, jual beli salam. Caranya dengan jual beli salam. Ya. Apa itu salam? Assalamualaikum, bukan ya. Salam, salam, salamkan saya kepada si fulan atau fulana. Bukan itu nih maksud, ya. Tapi salam di sini maknanya adalah pesanan. Ya, maknanya adalah pesanan. Syekh Al-Subuni insya Allah pada pembahasan tentang salam ini, walaupun dalam mazhab Hanafi sebetulnya ada istilah lain yang sama juga tentang yang hampir identik dengan salam, yaitu istisna. Ya, hampir identik dengan salam. Ya, apa itu istisna? Mereka mazhab Hanafi, mazhab Syekh Al-Subuni sebetulnya membedakan masalah ini. Tapi seperti mazhab kita Syafi'i, ya tidak membedakan istisna dengan salam sama saja. Namun yang anehnya Syekh Al-Subuni, ya beliau hanya membahas satu permasalahan saja, yaitu salam saja, tidak membahas istisna. Saya ulangi, paham nggak? Ya, saya ulangi. Mazhab kita Syafi'i, ya itu tidak membedakan antara istisna dan salam. Sedangkan mazhab Hanafi membedakan antara istisna dan salam. Walaupun ya hampir identik lah. Ya 11-12 kalau bahasa kita ya. Istisna dengan salam, walaupun sama-sama perpesan, cuma ada sedikit perbedaan. Ya, yang saya ingin katakan bahwa Syekh Al-Subun dalam kitabnya ini, walaupun beliau bermazhab Hanafi, tapi beliau tidak membahas secara detail tentang istisna. Ya, jadi seakan-akan beliau juga paham bahwa mayoritas orang memahami ya istisna dengan salam ya sama saja. Istisna dengan salam sama saja. Maka ketika kita nggak membahas tentang masalah istisna, ya maka insya Allah sudah terwakilkan oleh pembahasan pada masalah salam ini insyaallah ya. Tapi sebelum itu asyai' bisyai' yuzkar, Sayyid Abu Yazid Ahmad sering mengatakan demikian ketika ada satu momen atau munasabah, yaitu bertepatan dengan apa, dengan sesuatu ya, seperti misalkan hari ini, saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab, di mana sejarah mencatat bahwasanya tanggal 27 Rajab itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Artinya kita perlu mengulang, perlu mengingat dan terus mengulangi ingatan kita, memori kita akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa tujuannya? Apa sebabnya? Tujuannya adalah supaya kita punya perasaan mengagungkan Rasulullah Muhammad SAW, supaya hati kita punya perasaan mengagungkan, memuliakan dan meninggikan derajat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala saja dia Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan, mengagungkan dan meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita perlu setiap tahun kita mengulang-ulang, mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tubuh umat Islam, di tubuh agama Islam, apalagi berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Perlu sejatinya kita mengingat-ingat lagi ya. Namanya zikrayat, supaya kita ingat-ingat kembali ya, supaya kita ingat kembali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dalam hati kita terpatri keagungan dan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW, di mana saat ini sudah banyak orang-orang ya, apalagi anak muda ya, yang di mana mereka anak muda itu nggak ada yang membimbing dan mengontrol mereka. Terlebih masalah keimanan mereka, masalah ibadah saja banyak yang tidak terkontrol ibadahnya, tidak ada yang bersamai mereka. Terlebih masalah keimanan mereka ya. Jadi banyak sudah yang terkikis masalah keimanan ya. Jangan masalah keimanan, masalah ibadah saja mereka sudah banyak yang terkikis. Maka perlu kita mengingat-ingat kembali ya. Maka alhamdulillah ya, kita bertepatan dengan penghujung bulan Ramadan, atau mungkin sudah Syaban mungkin ya. Syaban atau masih Ramadan? Masih Rajab sekarang. Alhasil baru saja kemarin 27 Rajab, hari apa kemarin? Hari Sabtu ya. Tanggal 27, berarti Ahad 28, Senin 29, sekarang 30 Rajab berarti ya. Kalau nggak 30 di tanggal 1 sekarang ya. Tinggal gimana hasil ru'yah hilalnya ya, gimana, apakah kemarin itu memastikan bahwa hari ini sudah Sya'ban atau masih 30 Rajab ya. Allah alam bisawab. Alhasil bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW betul terjadi. Iman kita harus mengimani bahwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang tanggal dan bulan terjadinya kapan. Itu nggak jadi masalah. Apakah betul tanggal 27 Rajab? Para ulama berbeda pendapat masalah itu ya. Artinya di antara para ulama sejarah sirah ya, mereka banyak mengatakan, yang paling banyak mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab. Ada juga yang mengatakan enggak tanggal 27, tanggal yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bukan bulan Rajab, bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhasil
nggak jadi masalah perbedaan pendapat masalah itu. Namun yang pasti Rasul mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang perlu kita ketahui lagi bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak akan pernah terjadi. Peristiwa Isra dan Mi'raj di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah langsung untuk menunaikan ibadah salat fardu kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia, karena kewajiban menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kepada umat Islam saja tapi juga kepada seluruh umat manusia. Karena hakikatnya mereka semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mukallaf. Yang mukallaf artinya sudah akil baligh ya. Mereka wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hanya dianggap sah ibadahnya adalah ya yang memenuhi syarat-syarat berikut seperti bawah ini. Yang pertama adalah muslim. Ya. Maka seorang muslim, maka keislaman seseorang, ya ini dengan mengucap dua kalimat syahadat itu yang menentukan sah atau tidak sahnya ibadah. Maka mereka orang-orang di luar Islam sana sah nggak ibadahnya, walaupun mereka seandainya kan sekali lagi bahwasanya mereka wajib juga nggak mereka? Wajib, mereka wajib. Artinya nanti mereka diminta pertanggungjawaban, iya jelas. Namun apakah ketika mereka melaksanakan sholat, seperti misalkan kita pernah dengar ada seorang non Islam ya, mereka belajar mempelajari Islam, mereka ikut puasa, bahkan mereka ikut sholat ya. Kalau haji enggak ya, kalau haji karena kalau masuk ke tanah haram pasti akan ditolak, orang-orang non Islam pasti akan ditolak. Hasil mereka suka belajar ibadah, mereka belajar puasa ya, bahkan mereka belajar zakat ya. Apakah diterima? Tidak, karena tidak memenuhi satu syaratnya, yaitu apa? Islam ya. Karena tidak memenuhi satu syaratnya, yaitu apa? Islam. Alhasil sekali lagi bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj harus kita yakini, tidak boleh dibantah dan tidak boleh ada yang menolak tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Namun para ulama berbeda pendapat tentang masalah berapa kalikah Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, berapa kali Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj? Berapa kali? Para ulama ada yang mengatakan 30 kali, ada yang mengatakan 34 kali. Kok bisa banyak banget? Ya Allah alam, mereka para ulama berpendapat demikian. Ya, dari sekian banyak peristiwa Isra dan Mi'raj yang pernah Rasul laksanakan, kita kan baru tahu kan ya. Ternyata Rasul menurut pendapat para ulama pernah melaksanakan Isra dan Mi'raj enggak cuma satu kali doang. Mungkin yang kita tahu cuma satu kali. Para ulama mengatakan ada yang 30 kali, ada yang 34 kali. Ya. Insya Allah disebutkan di Sirah Halabiyah ya masalah ini. Permasalahannya adalah apakah setiap Rasul melaksanakan Isra Mi'raj, Rasul melaksanakannya dengan ruh dan jasadnya ataukah tidak? Itu masalahnya. Ya. Kan para ulama kan berbeda pendapat kan tentang apakah Rasul enggak ada yang berbeda pendapat. Ya, para ulama ya jelas mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW Isra dan Mi'raj menggunakan ruh dan juga jasadnya. Sekali lagi, apakah berarti kalau gitu 30 kalinya itu Rasul melaksanakan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya? Para ulama mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj itu sebanyak 34 kali ya, yang hanya menggunakan ruh dan jasadnya, fisik dan ruhnya, yaitu hanya satu kali saja saat dimana Rasul menerima perintah sholat ya. Saat dimana Rasul menerima perintah apa? Perintah sholat pada malam tersebut, yaitu para ulama mengatakan terjadinya pada tahun 12 kenabian. Ada yang mengatakan tahun ke-11 kenabian, ada yang mengatakan tahun 10 kenabian. Ya, maknanya kalau tahun 10 kenabian berarti usia Rasul berapa tahun? Rasul diangkat menjadi Nabi Rasul umur berapa? Umur 40. Berarti kalau tahun 10 kenabian, maksudnya 10 tahun beliau menjabat sebagai nabi, berarti umur berapa beliau? 50. Kalau dikatakan tahun 11 kenabian, berapa berarti? 51. Tahun ke-12 kenabian berarti 52. Dan Rasul di Mekah itu sampai usia berapa kenabian? Sampai usia berapa kenabian? Sampai usia 13 kenabian. Ya, kan beliau 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah kan ya. Nah, ini sirah ini ya. Ini harus kita ketahui ini. Ini sesuatu yang mendasar dalam sirah Nabawiyah, harus kita pahami. Alhasil para ulama juga berbeda pendapat tentang tahun terlaksananya Isra dan Mi'raj di saat Rasul menerima perintah salat tersebut. Di luar itu
Rasul Muhammad Isra Mi'raj kapan? Para ulama enggak mau mempermasalahkannya, enggak mau dipusingkan dengan masalah itu ya. Alhasil para ulama ada yang mengatakan 1 tahun sebelum beliau hijrah, atau tahun ke-12 atau tahun ke-12 kenabian, atau 2 tahun sebelum hijrah, yaitu berarti tahun berapa? Tahun berapa kenabian? 11 kenabian ya. Ada yang juga mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, berarti tahun ke-10 kenabian ya. Ini istilah-istilah dalam Sirah Nabawiyah. Kita harus paham masalah ini ya. Alhasil beliau Rasul Muhammad SAW ya melaksanakan Isra dan Mi'raj, pasti tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita menentangnya ya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasul memulainya dari rumahnya Ummu Hani ya. Menurut Sirah Nabawiyah ya, menurut sejarah beliau memulai Isra dan Mi'rajnya memulai dari rumahnya siapa? Ummu Hani. Ini Isra Mi'raj yang mana nih? Yang menerima perintah salat ya. Yang sekarang kita sedang bahas ini Isra Mi'raj, di mana Rasul menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau berangkat dari rumahnya Ummu Hani, kemudian menuju mana? Menuju Ka'bah ya, menuju Ka'bah. Kemudian di Ka'bah beliau dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, dan kemudian dicuci dengan menggunakan air Zam-Zam, dan hilangkan satu bagian dalam hati Rasulullah Muhammad SAW yang para ulama menyebutnya dengan istilah hazus syaiton, bagian setan ya. Di mana semua manusia dalam hatinya ini memiliki hazus syaiton, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Hazus syaiton itu apa? Hazus syaiton itu tempat setan bersemayam dalam hati kita ya, tempat setan bersemayam dalam hati kita. Makanya kadang-kadang manusia kelakuannya kayak setan gitu kan ya. Ya karena memang setan ada dalam hatinya dia. Bukan dia, jangan nyalahkan orang lain, kita gitu kan ya. Kita. Karena memang ada setan dalam hati kita tuh bernaung. Ya, beliaunya bernaung dalam hati kita ya. Beliaunya ini, si setan ini, iblis ya. Namun terhadap Rasul Muhammad SAW, bagian setan ini, tempat bersemayam setan di dalam hati ini dihilangkan, diambil. Bagaimana tidak? Rasul nggak mungkin dibisikin atau dipengaruhi atau disesatkan oleh setan, nggak mungkin. Ya, maka diambillah hazus syaiton ini. Ya. Oh, kalau gitu berarti sebelumnya logikanya kan gini. Ketika saat itu Rasul diambil bagian syaitonnya, hazus syaitonnya, berarti sebelumnya ada. Berarti saat itu Rasul tersesatkan. Berarti kalau gitu kita boleh mengatakan Rasul sesat. Karena dia mengatakan demikian ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapati engkau wahai Muhammad dhallan, tersesat ya, artinya Rasul Muhammad pernah tersesat, dan dipastikan bahwa Rasul ketika dilahirkan dhallan, tersesat ya. Berarti yang merayakan Maulid berarti merayakan kelahiran orang yang tersesat, kan kurang ajar ya. Kalau bahasa sekarang bangke emang ya, kayak gitu bangke ya. Itu aliran sesat, itu namanya aliran sesat. Terus gimana cara menjelaskannya? Bahwa yang dimaksud dengan dhallan fahada, Rasul Muhammad SAW tidak memiliki orang tua, ayah dan ibu ya, yang membimbing beliau ya. Bahkan dari kecil beliau sudah dititipkan oleh siapa? Oleh pengasuh-pengasuhnya ya. Kita kembali pada masalahan hazus syaiton ya. Permasalahannya adalah apakah Rasul Muhammad SAW hanya saat itu saja dihilangkan atau dibelah dadanya kemudian dibersihkan hatinya? Tidak. Ternyata peristiwa syaqqus sadr, dibelahnya dada Rasul Muhammad SAW, terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama kapan? Yang pertama dulu kapan? Ketika Rasul diasuh oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Ketika lagi main-main sama saudaranya, yaitu si Syaimah sama Abdullah, lagi main-main nih mereka berdua ya. Jadi saudara Syaimah dengan Abdullah ini berarti saudara sepersusuan ya. Lagi bermain-main mereka bertiga. Tiba-tiba Syaimah sama Abdullah pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Sayyidah Halimah Sa'diyah, bilang sama ke ibunya, Bu, ya, tadi Muhammad didatangi sosok yang aneh. Kenapa? Ya karena pada saat itu datang malaikat Jibril bersama malaikat Mikail, dibelah dadanya Rasul, diambil dan disaksikan oleh siapa? Syaimah dan Abdullah itu ya. Melihat peristiwa yang luar biasa seperti itu, mereka shock, kaget, lapor kepada ibundanya, yaitu siapa? Halimah As-Sa'diyah. Mulai setelah saat itu Rasul Muhammad dikembalikan kepada keluarganya ya. Karena sudah banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Nggak kuat keluarga Halimah Sa'diyah, sudah nggak kuat. Karena memang bukan makomnya, nggak makomnya untuk melihat peristiwa tersebut, itu mereka nggak makomnya. Alhasil Rasul pertama kali ya di syaqqus sadr itu usia kurang lebih 3 atau 4 tahun ya. Oh berarti sebelum itu dari umur 0 tahun sampai 4 tahun beliau dalam keadaan tersesat.
Artinya sangat mungkin sekali karena ada hazus syaitan yang belum dihilangkan, berarti sangat mungkin sekali mendapatkan bisikan-bisikan setan. Apa seperti itu? Tidak. Karena pada saat kecil beliau terjaga, terjaga oleh nur cahaya. Ada cahaya yang menjaga beliau. Siapa? Ya malaikat Jibril termasuk salah satu cahaya yang menjaganya, termasuk juga nurnya beliau. Karena hakikatnya Rasulullah Muhammad SAW diciptakan dari apa? Dari nur, dari cahaya. Buktinya mana? Buktinya ini sekarang sedang kita bahas. Ketika Rasulullah Muhammad Isra dan Mi'raj sampai kemana? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah ujungnya alam semesta, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril yang merupakan makhluk, malaikat Jibril makhluk bukan? Makhluk diciptakan dari apa? Nur, dari cahaya. Ya, dari cahaya nur. Kemudian ketika Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, namanya maqamul munajat. Kita nggak bisa menyebut itu sebagai sebuah tempat karena saat itu Rasul bertemu dengan Allah taala dan Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masalah ini juga para ulama khilaf antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas khilaf, apakah Rasul ya saat itu melihat Allah taala ataukah tidak? Ya. Para ulama Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Rasul melihat Allah taala saat itu. Sayyidah Aisyah mengatakan tidak. Mana yang kita ambil? Yang diambil oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak yang mengambil pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Rasul saat itu melihat Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan khususiyah. Hanya Rasul saja yang diberikan kemampuan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada di dunia. Ketika masih ada di dunia. Ya. Sedangkan nabi-nabi yang lainnya, manusia yang lainnya tidak bisa melihat Allah taala secara langsung ya qazatan, secara tersadar. Ketika mimpi mungkin nggak bertemu Allah taala? Bisa nggak ketemu Allah taala ketika mimpi? Bisa nggak? Antum nih lagi tidur ketemu Allah taala. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi apakah itu pasti Allah Ta'ala, betul Allah Ta'ala? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau antum tidur, mimpi bertemu Rasulullah, ya, pasti apakah itu Rasulullah ataukah bukan? Pasti Rasulullah. Ya. Tapi kalau Allah Ta'ala, kita mimpi nih, tidur, Masya Allah. Terus datang Allah Ta'ala dalam mimpi kita. Terus bilang, Fulan, ya, siapa namanya misalkan, Dede, ya, ada yang namanya Dede, nggak ada kan ya? Ya ini hanya samaran saja ya. Dede, kamu mendapatkan wahyu ya. Kamu dapat wahyu kamu dek, ya. Oh ya Allah, ya siap. Bangun tidur, bilang ke keluarganya, bilang ke masyarakatnya, saya semalam mimpi ketemu Allah Taala dapat wahyu. Allah Taala bukan itu, bukan. Paling itu juga wahyu siapa? Wahyu orang Malang paling juga. Ya. Ketemu wahyu, ketemu wahyu, mendapatkan wahyu. Ya, alhasil para ulama sepakat bahwa ketika seorang kita, selain Nabi Muhammad SAW mimpi ketemu Allah Ta'ala, ya, apakah itu pasti Allah Ta'ala? Tidak bisa dipastikan. Kemungkinan besarnya adalah bukan. Ya. Tapi kalau bertemu dengan Rasul Muhammad SAW dalam mimpinya, berarti itu adalah Rasul Muhammad sungguhan, betulan. Ya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa orang yang bertemu dengan aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka dia sungguh qad ra'ani. Sungguh dia telah melihat aku. Alhasil para ulama mengatakan dari masalah ini bahwa masalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, hanya khusus oleh Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW saja ya. Saat itu karena malaikat Jibril adalah makhluk dan terbatas, penciptaan malaikat Jibril terbatas, maka malaikat Jibril pun bilang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu lanjutkan perjalanan engkau ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma bisa nganter sampai sini doang, gitu kan yang ma'ruf kan ya? Ya, saya cuma bisa cuma bisa nganter sampai sini doang. Sampai mana? Sidratul Muntaha. Setelahnya saya nggak bisa, Rasul. Saya nggak bisa. Kenapa? Sudah beda dimensi dan sudah bukan nggak mungkin bisa. Malaikat Jibril adalah ruh yang diciptakan dari nur cahaya, tapi makhluk hakikatnya. Ya, artinya dari sini kita bisa ketahui bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW ya mendapatkan keistimewaan ya, dan Rasulullah Muhammad SAW bukan makhluk biasa, bukan makhluk biasa. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kita kan tahu seperti ini dari kisah Isra Mi'raj ini kan ya. Sehingga akhirnya kita dari sini insya Allah akan tambah mengagungkan Rasulullah Muhammad SAW, karena dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah Muhammad itu lebih mulia dari malaikat Jibril sekalipun, lebih hebat daripada malaikat Jibril sekalipun ya, dan lebih hebat dari seluruh para nabi dan rasul yang ada, dan bahkan lebih mulia, lebih hebat dan lebih agung daripada seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan ya. Dan Abuya membahas dalam masalah ini kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW
dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil ya. Muhammad SAW Al-Insanul Kamil ya. Maka Abuya yang sedang kita bahas sekarang sama teman-teman ya, membahas tentang bahwa termasuk di antara anugerah terbesar yang Allah berikan ya, a'zamun ni'am wa a'zamul minnah 'alal mu'minin bi satu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara termasuk anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, di antara anugerah atau nikmat yang terbesar yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Sekarang kalau kita kan menganggap bahwasanya nikmat itu apa? Ya rizki. Rizki itu apa? Ya cuan gitu kan ya. Itu nikmat. Kalau nggak punya cuan berarti nggak punya nikmat. Buktinya sengsara hidupnya. Ya, nggak bisa healing kemana-mana ya. Di rumah aja ngendon gitu ya. Padahal nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita, ya, itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan Rasul Muhammad SAW, sebab beliaulah sempurna nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah memberikan kita nikmat rizki yang halal, uang. Allah memberikan kita nikmat ilmu. Allah memberikan kita nikmat usia. Allah memberikan kita nikmat, semua nikmat Allah berikan pada kita. Ya. Tapi semua itu nggak akan pernah sempurna kalau Allah tidak mengutus Rasul Muhammad SAW. Maka beruntunglah umat Islam yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, di mana umat-umat terdahulu mereka tidak diberikan nikmat besar ini. Di mana umat Nabi terdahulu tidak diberikan nikmat besar ini, yaitu nikmat apa? Diutusnya Rasul Muhammad SAW. Berarti yang bisa merasakan nikmatnya siapa? Ya kita ini. Tapi pernah nggak kita mensyukuri nikmat tersebut? Pernah nggak kita mengengehi, apa gimana bahasanya? Mengengehi bahwasanya oh iya, nikmat terbesar itu adalah Rasul Muhammad SAW, bukan yang lain-lainnya. Ya, bukan istri yang cantik, bukan suami yang ganteng, bukan. Ya, bukan diberikan harta yang melimpah, bukan. Apa? Rasul Muhammad SAW. Tapi pernah nggak kita engeh masalah ini hingga akhirnya timbul rasa ta'zim kita, rasa kagum kita, rasa bahagia kita, rasa yang terbesar dalam hati kita untuk memuliakan Rasul Muhammad SAW. Nah, ini permasalahan ya, permasalahan. Ya, dan ternyata memang banyak yang nggak ngeh masalah ini. Kalau bukan Abi Muhammad yang mengingatkan kita masalah ini, ya kita nggak akan pernah ingat ya. Mananya apa? Mananya nikmat itu harus disyukuri. Nikmat itu harus disyukuri. Syukurinya gimana? Syukurinya adalah dengan menjaga nikmat tersebut. Gimana cara menjaganya? Menjaganya adalah dengan mengikuti tuntunan Rasul Muhammad SAW. Ya. Alhasil bahasnya masalah ini bahasnya panjang lebar lagi, masalah Rasul Muhammad SAW ya. Maka kita kembali lagi pada pembahasan di awal bahwa ketika Rasul Muhammad SAW dari rumahnya Ummu Hani kemudian kemana? Kemana dari rumahnya Ummu Hani ke Ka'bah. Kemudian di saat di Ka'bah terjadi syaqqus sadar, pembedahan dada, diambil hatinya Rasul, dibersihkan dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi, dibersihkan hazus syaitan dari hatinya Rasul, dikembalikan lagi, dimasukkan dan dirapatkan lagi, ya. Kemudian Rasul diberikan minuman, dua pilihan minuman. Yang pertama ada susu, yang kedua ada apa? Arak. Rasul suruh milih, wahai Muhammad, pilih kamu. Silakan minum di antara salah satunya. Maka Rasul memilih apa? Memilih susu. Rasul bertanya, wahai Jibril, kenapa ada dua pilihan ini? Malaikat Jibril berkata, kalau seandainya engkau milih arak, maka nanti kelak umatmu akan banyak yang tersesat daripada yang mengikuti kau. Ya. Tapi kalau engkau minum susu, ya insya Allah di akhir zaman nanti ya akan umatmu akan banyak sekali. Dan nyatanya demikian. Ya, umat Islam adalah umat manusia yang termasuk yang terbanyak. Ya, umat umat Islam adalah umat yang terbanyak termasuknya. Ya. Ya. Alhasil kemudian Rasul Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mendapati beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, banyak terjadi peristiwa. Kita nggak bahas masalah itunya karena kita mempersingkat pembahasannya. Ya, kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ya, melewati beberapa lapis langit. Ya, ketika di Masjidil Aqsa, ya, kenapa dinamakan Aqsa? Aqsa maknanya apa? Terjauh. Aqsa itu maknanya apa? Terjauh maknanya ya. Alhasil ketika Rasul Muhammad di Masjidil Aqsa, beliau sholat ya, dan beliau sudah ditunggu oleh para nabi-nabi terdahulu ya, dan juga para malaikat untuk mengimami sholat. Tadinya Rasul nggak mau jadi imam. Akhirnya diperintahkan oleh malaikat Jibril dan juga dipersilakan oleh para nabi yang lain untuk menjadi imam. Masalahnya adalah para ulama membahas apakah saat itu
mereka itu berupa ruh atau jasad. Yang lainnya, para nabi yang ikut sholat di belakang Rasulullah SAW, apakah mereka berupa ruh atau jasad? Ya, para ulama sepakat mereka ruh dan jasad yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk bisa bersama Rasul pada saat itu. Ya. Alhasil naik Rasul Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha melewati beberapa lapis langit, ya, hingga akhirnya Rasul Muhammad SAW saat itu melihat bagaimana ibadahnya para malaikat. Ada yang sujud saja, ada yang ruku saja, ada yang berdiri saja, ada yang bertasbih saja, ada yang bertakbir saja, ada yang tahlil saja, dan yang lain-lainnya, ya. Ada yang berselawat saja. Kemudian setelah itu Rasul sampai ke Sidratul Muntaha. Maka Jibril sudah nggak bisa mengantarkan Rasul sampai ke fase berikutnya. Kita nggak mengatakan tempat. Ya, memang para ulama juga membahas masalah ini. Apakah Rasul Muhammad SAW dari Sidratul Muntaha naik ke tempat berikutnya? Maka Abu Ya dalam kitabnya Wahubil Fuqaha membahas pembahasan apa namanya uh, uh, syubhatul makan. Syubhat maknanya ada orang pemahaman yang clear tentang masalah ini, yaitu tentang Rasul Muhammad berada di sebuah tempat ketika menerima perintah apa? Salat. Padahal itu tempat bukan? Bukan. Ya, bukan tempat. Ya, sehingga orang berpikiran bahwasanya bukti kalau Allah itu ada di atas, yaitu ketika Rasul Isra dan Mi'raj ada di mana Rasul? Sidratul Muntaha kan paling tinggi, ya kan? Kemudian naik lagi ke level berikutnya. Berarti Allah ada di atas dong kalau gitu ya. Apakah demikian? Bukan. Namanya makom apa tadi saya katakan? Makomul munajat. Ya, memang kita mengartikan makom itu tempat. Karena kita kehabisan ungkapan. Ya, itu sudah di luar idroknya kita manusia, di luar otak kita, akal kita nggak bisa memahami itu apa. Maka kita menggunakan bahasa yang oleh para ulama digunakan bahasa tersebut untuk memudahkan kita memahaminya, sambil mereka jelaskan kepada umat manusia, umat Islam, bahwa yang dimaksud dengan maqamul munajat di sini, tempat bermunajatnya Rasul Muhammad SAW, bukanlah tempat yang ada di atas, sehingga akhirnya difahami bahwasanya Rasul bertemu Allah di atas dan menerima perintah apa? Salat. Ya. Ya. Ini harus dipahami. Alhasil dalil kalau itu bukan tempat, ya tadi itu malaikat Jibril nggak bisa ke sana. Malaikat Jibril kan makhluk kan membutuhkan makhluk yang lainnya, harus bertempat. Makhluk itu harus bertempat nggak? Harus bertempat. Tapi kan Rasul kan makhluk juga. Tapi kenapa Rasul Muhammad SAW beliau tidak ketika di maqam munajat tempat nggak dikatakan tempat? Disitulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini udah di luar nalar kita lagi sudah ya. Alhasil kita nggak memperpanjang masalah ini. Rasul mendapatkan perintah sholat fardu, kemudian dari yang tadinya 50 waktu kemudian dipotong sampai akhirnya 5 waktu, dan itu pun masih dipaksa oleh Nabi Musa untuk minta diskon lagi ya. Tapi Rasul Muhammad bilang ke Nabi Musa, wahai Musa, saya sudah malu untuk menerima meminta kortingan lagi, saya sudah malu ya. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Karena Rasul tidak ingin dianggap sebagai sosok atau orang yang menolak perintah. Logikanya begini, ketika ada seorang diperintah oleh atasan untuk melakukan sesuatu, dia balik lagi meminta keringanan. Boleh nggak kalau begini? Ya. Akhirnya persilakan. Oh ya, silakan. Begitu aja apa yang seperti yang kamu kehendaki. Kemudian balik lagi, minta keringanan lagi. Boleh nggak kalau seperti ini? Sampai 10 kali seperti itu. Kira-kira gimana atasannya? Mungkin kalau kita udah asal karyawan kurang ajar gitu kan ya. Ya. Gitu kan ya, logikanya seperti itu kan ya. Dan Rasul tidak ingin dikatakan sebagai hamba yang tidak menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ya hakikat yang akan terjadi yaitu perintah salat fardu hanya 5 waktu saja, 5 kali saja, itu Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu. Namun kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan proses seperti ini, ada pengurangan waktu sholat dari tadinya 50 dikurang jadi 45, dikurang lagi sampai 5 waktu. Ya, Rasul bolak-balik sampai berapa kali? 10 kali kurang lebihnya ya, 10 kali. Kenapa kok sampai terjadi itu kalau memang Allah Ta'ala sudah tahu berkehendak 5 waktu, kenapa nggak dari awal saja? Semua ada hikmahnya. Allah ingin mengatakan kepada kita ya bahwa sholat fardu
yang kita lakukan sebanyak 5 waktu, ya, itu sama dengan sholat yang kita lakukan sebanyak 50 waktu. Jadi pahala satu waktu sholat berarti berapa kali? 10 kelipatannya. Ya, 10 kali lipat. Jadi totalnya berapa? 50 kali totalnya. Ya, totalnya 50 kali. Dan Allah ingin menunjukkan bahwasanya inilah kemuliaan yang aku berikan kepada Muhammad dan juga umatnya. Luar biasa kan? Luar biasa. Tapi umat yang kurang ajar memang ya. Ya, dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa Nabi Muhammad SAW. Allah utus Nabi Muhammad untuk kita, tapi kita kurang ajar pada Nabi Muhammad, ya. Kita sering mentangkis, mengurangi kadar kemuliaan Rasul Muhammad SAW. Kita dikasih ibadah yang jumlahnya sedikit, pahalanya banyak, sedangkan orang dulu zaman umat Nabi terdahulu mereka ibadahnya banyak tapi pahalanya sedikit. Kita juga nggak mensyukuri. Masih banyak juga yang masih belum sadar akan pentingnya sholat 5 waktu, dan masih banyak yang lalai, ya, lalai dalam artian mereka tidak mendapatkan khusyuk dalam sholatnya, ya, tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, ya. Itu kan kita, ya, aku dan kamu gitu kan, ya, sama kita semua ya, masih berusaha sampai kapan kita, kok nggak sampai nih kita sholatnya ini, ya, masih berusaha terus, ya. Alhasil kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salat. Nah, yang menarik sekarang kita bahas tentang sejarahnya salat, disyariatkannya salat, ya. Ya, kemudian Rasul Muhammad turun, ya, kembali ke mana? Ke Mekah tentu saja, ya. Kemudian keesokan harinya malaikat turun, ya, turun untuk mengajarkan Rasul salat. Ya, untuk mengajarkan Rasul salat. Maka besok paginya, ya, Rasul kan melaksanakannya kan malam hari, ya. Ya, sampai menjelang subuh. Subuhnya apakah sudah melaksanakan sholat fardu subuh belum? Sudah belum? Belum. Karena malaikat Jibril turunnya kapan? Waktu zuhur. Makanya kenapa dinamakan zuhur dari kata apa? Zoharo. Apa nama maknanya zoharo? Nampak jelas. Maksudnya nampak jelas apa? Pertama kali sholat yang nampak, yang ditampakkan, yang diwajibkan yaitu zuhur. Ya. Dan ternyata, ya, yang melaksanakan sholat bukan cuma Nabi Muhammad, bukan cuma umat Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat terdahulu dan juga nabi-nabi terdahulu juga melaksanakan sholat. Juga melaksanakan apa? Sholat. Syekh Halabi dalam kitabnya Syirah Halabiyah menjelaskan bahwa sholat zuhur itu yang pertama kali melakukan siapa? Nabi Adam. Ya. Sholat zuhur yang pertama kali melakukan adalah Nabi Adam. Walaupun beliau Syekh Halabi juga menukil beberapa pendapat yang pertama kali melakukan sholat zuhur siapa selain Nabi Adam ada. Saya lupa, ya. Kemudian sholat asar, siapa yang pertama kali melakukan? Nabi Uzair. Sholat apa lagi? Maghrib yang pernah melaksanakan siapa? Nabi Yahya, ya. Lupa saya, Yahya, insyaallah Yahya, ya. Kemudian sholat Isya, siapa yang pertama kali melaksanakan? Nabi Muhammad SAW. Ya. Kok bisa? Iya, karena Nabi Muhammad sebelum disyariatkannya sholat fardu 5 waktu, ya, dulu sudah Islam belum Nabi Muhammad. Artinya perintah sholat tahun keberapa tadi? Tahun keberapa kenabian? Tahun 11 kenabian kan? Berarti artinya 11 tahun dari mulai Rasul diutus sampai tahun ke-11 ada sholat nggak? Ada sholat nggak? Ada sholat nggak? Bagi umat Islam, bagi umat Rasulullah yang saat itu bersama Rasul, yang hanya beberapa orang saja, mereka tidak wajibkan sholat. Ya, artinya nggak ada fardu sholat untuk mereka. Lantas kewajiban mereka apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika fase Mekah itu yang apa namanya? Yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW, ya, adalah tentang ketauhidan, ya, tentang apa? Tentang keimanan, tentang ketauhidan, ya. Kemudian ya, jadi tadi seperti itu. Tapi apakah Rasul Muhammad SAW beliau juga nggak sholat? Ya, Rasul sholat. Rasul sholat karena Rasul memiliki kewajiban melaksanakan apa? Sholat. Jadi sebelum ada perintah sholat fardu pada saat malam Isra Mi'raj, Allah memerintahkannya, difardukannya keesokan harinya, ya, Rasul sholat, ya. Namanya sholat siang dan sholat malam, ya. Jadi 2 kali, siang dan malam, ketika ada matahari dan ketika tenggelam matahari, ya. Ketika apa namanya sholat ghudwah dan sholat asyiyah, ya. Sholat asyiyah kapan? Yaitu sholat isya.
Ada juga yang mengatakan sholat witir. Ada juga yang mengatakan tahajud. Alhasil Rasul pokoknya malam sholat, siang sholat, gitu aja ya. Berapa rakaat? 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Maka yang pertama kali terjadi perintah sholat fardu 5 waktu itu, ya Sayyidah Aisyah meriwayatkan sholatnya perintahnya adalah 2 kali 2 kali. Kecuali maghrib 3 kali. Kenapa maghrib 3 kali? Karena maghrib itu adalah witrun nahar, witirnya siang. Witirnya siang. Kalau witirnya malam kapan? Ya menjelang subuh, itu witirnya malam. Atau sholat yang terakhir yang kita lakukan itu sholat apa? Sholat witir. Ya. Kenapa kok maghrib 3 rakaat? Emang dulu berapa awalnya? Tadi kan sudah Al-Fakir sampaikan bahwa awalnya sholat itu berapa rakaat? 2 rakaat saja. Kecuali maghrib, emang dari awalnya dia tiga rakaat. Bukan berarti maghrib awalnya 1,5 rakaat, bukan. Ya, ntar bingung salamnya kapan nih saya ya. Ya. 3 rakaat dari awal emang. Alhasil kemudian ketika Rasul hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ya, maka ada istilah sholatul hador dan sholatul safar. Sholat hador maknanya sholat ketika tidak dalam keadaan melakukan perjalanan jauh. Itu namanya sholat hador. Maka sholat hador disyariatkan sebanyak 4 kali 4 kali. Dari yang tadinya 2 kali 2 kali. Kecuali subuh. Kenapa subuh tetap disyariatkan 2 rakaat? Karena bacanya panjang. Ya, subuh itu bacanya panjang. Tapi kalau kita kan alhamdulillah ya. Subuh al-ikhlas, Masya Allah ya. Zuhur al-ikhlas ya. Asar al-ikhlas lagi ya. Maghrib al-ikhlas. Enggak, al-ikhlas pokoknya ya. Isya al-ikhlas juga. Kenapa? Ya karena namanya al-ikhlas. Makanya kita ikhlas sudah ya. Ya. Itu yang paling ikhlas kita ya. Ya pada harusnya subuh itu lebih panjang kita sholatnya ya. Harusnya subuh itu lebih panjang sholatnya. Makanya dulu ketika kita di Pujon, kalau subuh itu ya harus panjang ya. Kita bacanya harus panjang, harus lebih lama sholat subuh ya. Kelamaan, terlambat masuk kerja gitu kan ya kalau kita ya. Alhasil akhirnya sholat hador berapa rakaat? 4 rakaat. Zuhur tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Asar 2 rakaat tadinya menjadi 4 rakaat. Isya tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Adapun sholat sholatus safar, maka kembali lagi menjadi 2 rakaat 2 rakaat. Maka ada istilah apa? Qasrus sholah, mengkosor sholat. Bagi siapa diperbolehkan mengkosor, meringkas dari tadi yang 4 menjadi 2? Bagi orang yang musafir perjalanan jauh. Bukan musafir perjalanan pendek, bukan. Jadi ada safar tawil, ada safar qorib. Ya, ada perjalanan jauh, ada perjalanan yang tidak jauh atau pendek ya. Batasannya apa? Batasannya adalah jarak. Berapa jaraknya? 3 farsah. Berapa 3 farsah? Kurang lebih 83, 84, 85 kiloan ya. Artinya kalau lebih dari itu berarti sudah dianggap apa? Safar tawil dan boleh mengembalikan sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Itulah rukhsah yang Allah berikan. Makanya para ulama beda pendapat masalah ini. Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Fikih Ibadah membahas apakah mengqasar sholat itu apakah rukhsah atau azimah. Maknanya rukhsah apakah itu adalah diskon dari Allah Ta'ala yang boleh kita ambil atau boleh tidak kita ambil ya. Jadi ada 2 masalah ketika seorang sholat safar ya, sholat qasar ya. Ada 2 permasalahan. Apakah sholat qasar ketika kita sedang dalam perjalanan itu adalah rukhsah atau azimah? Maknanya azimah apa? Keharusan. Memang harus kita 2 rakaat. Artinya ya kita wajib 2 rakaat. Enggak boleh 4 rakaat. Harus 2 rakaat. Enggak ada pilihan yang lain. Tapi kalau rukhsah berarti boleh memilih kita. Apakah kita kita boleh memilih antara kita mau melakukannya 2 rakaat atau 4 rakaat. Makanya Al-Fakir ketika ya sholat Isya ya kadang-kadang sama teman-teman itu kadang suka milih 4 rakaat atau 2 rakaat. Ya, karena banyak para ulama yang mengatakan itu adalah rukhsah, bukan azimah. Bukan azimah, tapi apa? Rukhsah, keringanan. Boleh kita ambil, boleh tidak kita ambil. Ya. Jadi boleh nggak kita sedang dalam perjalanan jauh tetap itmamu sholah, menyempurnakan sholat 4 rakaat 4 rakaat? Boleh, silakan, nggak jadi masalah. Ya, karena ada yang berpendapat demikian. Ya, pendapatnya Hanafiyah kalau nggak salah azimah, keharusan. Ketika seorang melakukan perjalanan jauh, ya harus dikosor sholatnya, nggak boleh disempurnakan sholatnya. Ya. Makanya nanti akan berbeda hukumnya ketika seorang yang sedang musafir melakukan perjalanan, ya, kemudian dia sholat, boleh nggak dia jadi imam? Atau malah dia harus jadi imam? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Malah harus jadi imam. Kenapa? 2 rakaat. Nanti yang ahlul baladnya, yang orang situnya, yang sholatnya sholat itmam, sempurna sholat 4 rakaat,
tinggal nyambung lagi, tinggal nambahkan lagi. Adapun kalau mereka yang musafir yang menjadi makmum, kan 2 rakaat doang. Ya kasihan dong, masa setelah 2 rakaat dia mau bengong dulu gitu kan ya? Mau bengong nungguin sampai salam. Maka adabnya apa kalau seperti itu? Adabnya kalau nggak nungguin sampai salam atau apa namanya firok apa namanya iya niat niat berpisah. Berpisah bukan antara aku dan kamu bukan ya? Berpisah artinya niat berpisah dari imam. Ya. Niat berpisah dari imam. Kemudian ketika imamnya naik ke rakaat ketiga, kita yang sholat safar atau sholat qasar salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensinya apa? Nggak dapat pahala jamaah. Ya, nggak dapat pahala jamaah. Jadi gimana supaya dapat pahala jamaah? Dipersilakan maju menjadi imam. Kejadian ini pernah terjadi waktu kita kan misalnya musim haji di Mekah dulu ya. Itu banyak ulama-ulama kan dari berbagai macam negara kan ya. Dan mereka ada yang datang dengan masih baru datang. Artinya masih diperkenakan untuk apa? Mengqashar sholatnya. Akhirnya Abu yang persilahkan beliaunya ini untuk menjadi imam. Kenapa? Walaupun yang berhak adalah sahibul bait, ya, tapi Abu yang persilahkan karena beliau mengqashar sholatnya. Beliau mengqashar sholatnya, kemudian kita yang makmum melanjutkan sholatnya. Sholat apa waktu itu? Sholat isya, ya, sholat isya. Jadi kita setelah imam 2 rakaat salam, kita melanjutkan sholatnya. Ya. Alhasil, uh, apa tadi? Ya, ketika Rasul turun dari Sidratul Muntaha, kemudian Rasul Muhammad SAW diajarkan sholat oleh malaikat Jibril, dan begitulah kisahnya. Permasalahan berikutnya adalah kita, Abuya menjelaskan mengatakan bahwa hikmah dalam kitabnya Wahabil Fiqh Ala, Abuya menjelaskan hikmah sholat yang disyariatkan pada malam Isra dan Mi'raj tersebut. Ya, Abuya mengatakan bahwa di antara hikmahnya adalah Rasul Muhammad SAW ya, kan dibedah dadanya ya, kemudian dibersihkan. Maknanya Rasul ketika Isra dan Mi'raj, beliau dalam keadaan apa? Suci, karena sudah dibersihkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Maka begitu pun kita sebagai seorang muslim yang hendak sholat, maka bersuci terlebih dahulu, yaitu berwudu, atau kalau hadas besar ya mandi. Ya, hikmahnya seperti itu. Artinya sholat itu definisinya apa? Sholat kan definisinya mi'rajur ruh. Sholat itu definisinya adalah mi'rajur ruh. Mi'raj itu apa? Naik, ruh itu apa? Ruh kita. Naik kemana? Naik ke hadratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, naik ke hadratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitupun juga dengan Isra Mi'raj. Rasul Muhammad melaksanakan perjalanan tersebut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ketika sholat, ya, sebelum sholat harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian hal yang menarik yang lainnya, peristiwa Isra dan Mi'raj diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah apa? Al-Isra. Ya, soal Isra ayatnya gimana bunyinya? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Ayat pertamanya. Yang menarik bahwa setelah surah Al-Isra surah apa? Al-Kahfi. Ya. Setelah surah Al-Isra adalah surah Al-Kahfi. Al-Kahfi diawali dengan apa? Ayat yang pertamanya. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya. Yang menarik bahwa dari dua ayat ini, surah Al-Isra ayat pertama, Al-Kahfi ayat pertama, sama-sama menyebut abad. Sama-sama menyebut abad. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Kemudian alhamdulillahillazi anzala ala apa? Abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Rasul disebut oleh Allah sebagai abad. Para ulama mengatakan ya, bahwa ketika Allah menyebut abad kepada Rasul Muhammad SAW, itu justru sebagai bentuk penghormatan tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul Muhammad SAW. Artinya Allah mengakui bahwasanya Rasul sebagai abad. Sedangkan nabi yang lainnya, Nabi Yahya Allah katakan sebagai sayyidan, sebagai sayyid. Malaikat Nabi Sulaiman disebut sebagai apa? Malik, raja. Dan nabi-nabi yang lainnya lah ya, dalam Al-Qur'an disebutkan tidak dengan sebutan apa? Abad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka, Nabi Sulaiman hakikatnya abad bukan? Abad mereka hakikatnya. Ya kan? Hamba Allah kan? Nabi Yahya hakikatnya mereka abad bukan? Abad. Para ulama akhirnya membahas begini, mana yang lebih utama ketika disebutkan hakikatnya atau majaznya? Mana yang lebih afdol ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hakikat, ya ini sejatinya Rasulullah Muhammad SAW sebagai abad, atau majaz? Sayyidan wa hasuran wa apalagi itu ya Nabi Yahya ya.
kemudian Nabi Sulaiman dan juga nabi-nabi yang lainnya. Maka para ulama mengatakan bahwa justru yang paling utama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut hakikatnya seorang hamba adalah hamba. Itu salah satu bentuk penghormatan tertinggi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW dan tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Kemudian juga dalam dua surah dan dua ayat ini, ya, dalam surah Al-Isra ayat yang lebih dahulu atau surah yang lebih dahulu dimulai dengan apa? Subhanalladzi. Surah Al-Kahfi dimulai dengan alhamdulillahilladzi. Ya. Dari sini para ulama mengatakan bahwa dan dalam berbagai macam riwayat hadis, tasbih lebih dahulukan daripada tahmid. Setelah selesai sholat, kita duluan tasbih atau tahmid duluan? Tasbih duluan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian baru alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasul juga pernah bersabda kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di timbangan apa? Subhanallah walhamdulillah. Ya. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi urutannya mana duluan? Subhanallah dan kemudian apa? Alhamdulillah. Kemudian para ulama membahas tentang makna dari tasbih dan juga tahmid. Para ulama membahas bahwasanya tasbih itu adalah mensucikan Allah Ta'ala. Mana yang mensucikan apa? Menghilangkan semua perkara hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mananya apa? Tasbih. Sedangkan alhamdulillah mananya memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji artinya enggak ada unsur menghilangkan sesuatu. Artinya seorang ketika memuji Allah Subhanahu wa taala maknanya dia beramal soleh dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Termasuk mensucikan Allah taala ketika mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita mensucikan Allah sebagai Tuhan yang hanya wajib atau layak disembah. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain ada enggak? Tuhan yang lain ada enggak? Ada menurut manusia. Ya. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel kan banyak. Ya. Tuhan yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah kan banyak. Akhirnya Allah mengikrarkan la ilaha illallah. Maknanya umat manusia saat itu mengikrarkan ada ilah, Tuhan. Bahkan banyak ilah, bahkan banyak Tuhan, ya kan? Maka untuk menghilangkan, ya, menafikan, meniadakan bahwa Tuhan yang pantas disembah hanya Allah Ta'ala, Allah mengungkapkannya dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sudah bahasa yang tertinggi untuk meniadakan, ya, Tuhan-Tuhan yang lainnya. Jadi Tuhan yang lain ada, ya. Artinya tasbih itu, ya, para ulama ini yang juga ingin saya sampaikan, ya, untuk diri saya sendiri juga untuk antum semua sebagai nasihat untuk kita bersama, ya, bahwa makom tasbih itu sama dengan makom takholli, di mana kita sebagai umat Islam harus menjalankan dua makom. Pertama makom takholli, kemudian yang kedua makom tahalli. Ya, nanti baru ketika sudah kita sempurna makom takholli dan makom tahalli, kita akan mencapai makom berikutnya, yaitu apa? Hakikat. Ya. Makom takholli adalah ketika kita, ya, meniadakan, menghilangkan unsur-unsur buruk dalam diri kita, perbuatan maksiat kita, kemudian sifat-sifat buruk kita, itu namanya takholli. Kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, itu takholli namanya. Mana itu takholli apa sih mananya? Mengosongkan. Kita kosongkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari akhlak-akhlak yang tercela, ya. Maka kita perlu membahas ilmu hati, ya. Kita perlu membedah hati kita. Makanya ada dokter hati, gitu kan, ya, dokter hati, ya. Yaitu ilmu yang bahas tentang bagaimana caranya menyelamatkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Apa sih penyakit hati? Banyak sekali penyakit hati. Takabur, sombong, ujub, hasud, apalagi ria, sum'ah, apalagi banyak, ya, banyak, ya. Adapun dan itu tadi semua itu semua tadi, ya, itu diperintahkan dihilangkan dari hati kita, harus dihilangkan dari hati kita. Itu namanya takholli. Kemudian kita juga menghiasi, ya, menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu namanya apa? Takholli. Dari ayat ini, dari subhanallazi dengan alhamdulillah, para ulama memaknai bahwa yang diutamakan adalah takholli terlebih dahulu. Baru kemudian berikutnya apa?
tahalli. Apa itu tahalli? Menghiasi diri kita dengan apa? Dengan segala bentuk amal soleh. Ya, apa saja amal soleh kita, ya kita perbanyak, kita tingkatkan kualitas dan juga kuantitasnya. Itu namanya apa? Tahalli. Maknanya tahalli apa sih? Dari huli. Huli itu apa? Perhiasan. Perhiasan itu apa? Sesuatu yang ya tambahan aja, aksesoris dalam di tubuh kita yang membuat tubuh kita semakin apa? Indah. Pakai cincin, pakai jam, pakai kalung perempuan, kalung emas, kemudian pakai anting-anting, ya. Itu namanya apa? Perhiasan. Tahalli berarti menghias diri dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh, dengan berusaha memperbaiki amal solehnya, baik itu kualitas ataupun juga kuantitasnya. Jadi sekali lagi bahwa uh, hikmah yang bisa kita ambil dari kenapa Allah mendahulukan surah Al-Isra baru kemudian surah Al-Kahfi, Allah mendahulukan tasbih daripada tahmid, maknanya kita harus mendahulukan takhalli, kemudian baru apa? Tahalli. Kemudian baru setelah kita bisa menyempurnakan keduanya ini, kita akan mampu sampai pada makom yang tertinggi, yaitu makom hakikat. Masya Allah. Insya Allah semoga Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita untuk bisa melaksanakan hal-hal tersebut. Sebetulnya dari sekian banyak peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu hikmah yang paling penting perlu kita fahami selain pentingnya sholat fardu 5 waktu yang memang Allah perintahkan langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Sedangkan perintah ibadah atau perintah syariat yang lainnya Allah perintahkan melalui perantaran malaikat Jibril. Puasa Allah melalui perantaran malaikat Jibril, ya. Zakat, haji dan yang lainnya sama melalui perantaran malaikat Jibril. Adapun salat khusus Allah Subhanahu wa taala langsung manggil Rasul Muhammad SAW. Artinya salat itu adalah perkara yang sangat agung. Selain salat ini, harusnya yang juga kita pahami atau yang kita bisa ambil hikmahnya adalah tidak hanya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Rasul Isra dan Mi'raj saja, tapi yang poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa takhalli kemudian tahalli. Ya, takhalli dan tahalli, ya, itu juga paling penting. Ya, Allah alam bisawab, insyaallah kan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu ingat dengan peristiwa-peristiwa besar, ya, sehingga kita bisa kembali menambah imun dan juga iman kita, ya. Iman terhadap Rasul Muhammad SAW, menambah mahabbah kita kepada Rasul Muhammad SAW, ya. Maka sedikit sekarang kita bahas pembahasan dalam kitab Syekh Al-Sobuni, ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan salam, ya, salam. Tadi sudah di awal sudah Al-Fakih sampaikan bahwa para ulama, ya, mazhab Syafi'i tidak membedakan antara salam dan istisna. Adapun mazhab Hanafi sebetulnya membedakan antara salam dan istisna. Tapi yang anehnya beliau dalam kitab ini tidak membahas masalah istisna. Ya, apakah Syekh Al-Subuni sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa salam dan istisna itu sama? Sebetulnya hakikatnya sama saja. Allah alam bisawab, ya. Alhasil dari jual beli salam ini atau dari pembahasan salam ini, insya Allah yang akan kita bahas bahtu ahkami salam, pembahasan tentang hukum-hukum salam. Kita bisa tahu bahwasanya ternyata, ya, salam itu merupakan cikal bakal jual beli online, gitu kan, ya. Ya, salam itu adalah cikal bakal jual beli online, ya. Maka di sini kita perlu memahami prakteknya seperti apa yang betul. Tapi saya kasih bocoran sedikit bahwa, ya, dalam prakteknya jual beli salam itu, ya, uang yang dijadikan alat tukar, ya, untuk membeli barang yang dipesan, harusnya kalau jual beli salam harus dibayar terlebih dahulu. Berarti maknanya boleh COD nggak? Kalau COD kan berarti barang sampai baru dibayar kan, ya. Sedangkan salam ini syarat utamanya adalah harus menyerahkan duitnya dulu. Karena duit itu sebagai modal bagi si penjual. Maka tadi sudah Al-Fakir sampaikan juga bahwa salam ini sebetulnya adalah solusi di dalam agama Islam untuk mencarikan pekerjaan kepada orang yang punya skill tapi nggak punya modal, atau orang yang punya skill, punya modal, kemudian bangkrut, nggak punya uang lagi, pengen memulai usaha dari mana, bingung, maka kita berikan modal, kita beli barang yang dibuat oleh dia, tapi dengan kita berikan apa? Modalnya terlebih dahulu. Ya, ini kan solusi dalam Islam kan, ya, solusi dalam Islam. Sehingga harusnya umat Islam itu nggak ada yang pengangguran harusnya, karena mereka punya skill semuanya, insya Allah, ya. Mereka punya skill. Alhasil, jadi ada unsur ta'awun juga sebetulnya salam. Oleh karena itu, walaupun pada mulanya jual beli salam itu dilarang, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena termasuk ma'dum, jual beli barang yang tidak ada. Apa hukum menjual beli barang yang nggak ada? Ya nggak boleh.
Masa barang yang nggak ada diperjualbelikan? Nggak boleh. Ya. Oleh karena itu maka para ulama mengatakan salam itu sebetulnya menyalahi kias. Salam itu sebenarnya menyalahi kias. Kiasnya jual beli yang sah, jual beli yang sah adalah jual beli ya barangnya ada. Barang yang nggak ada nggak boleh jual beli. Barang yang nggak ada nggak boleh jual beli. Jangankan nggak ada, barang yang nggak jelas punya siapa saja itu barangnya ada, barang ada, tapi nggak jelas punya siapa, belum ada kejelasan punya siapa. Sah nggak jual belinya? Nggak sah. Ada seorang bapaknya baru mati, ya. Berarti kan dapat warisan, dapat warisan. Akhirnya dia jual, dia mendapatkan warisan tersebut dijual. Saya jual nih harta warisan saya, tanah di sana berapa? Sekian, harganya sekian. Dibeli, padahal belum dibagi-bagi warisannya. Sah nggak jual belinya? Nggak sah. Kenapa? Majhul, nggak jelas. Nggak jelas apakah yang di sana sudah pasti milik dia atau milik saudaranya. Maka sah nggak jual belinya? Tidak sah, karena jual beli majhul. Itu ada barangnya nggak? Ada barangnya, apalagi yang barangnya tidak ada. Ya, namanya B ma'dum. Kalau tadi namanya B majhul, jual beli yang nggak jelas. Ya, kalau barang nggak ada namanya B ma'dum, jual beli yang nggak ada barangnya. Ya, maka lebih nggak masuk akal lagi kalau diperbolehkan menjual beli barang yang nggak ada. Tapi kata Syekh Al-Subuni dan juga para ulama yang mengatakan karena lihajatin nas, karena kebutuhan orang, ya, dan juga karena untuk menolong orang lain diperbolehkanlah jual beli salam, tapi harus memenuhi syarat-syarat. Tanpa dipenuhi syarat-syaratnya maka nggak sah jual beli salamnya, nggak sah, perpesanannya tidak sah. Sekarang kita bahas satu persatu bahsu ahkami salam, pembahasan tentang hukum-hukum salam. Yang pertama definisinya. Ta'rifus salam, definisi salam. Assalam bai'u syai'in ila ajalin muayyanin. Ma'a qabdi saman fauron indal aqdi. Ya, salam adalah jual beli sesuatu ya, ila ajalin muayyan, sampai pada waktu yang telah disepakati ditentukan. Oke, barangnya kapan saya terima? 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan lagi ya kapan? 3 bulan lagi ntar molor terus ya. 3 bulan lagi kapan? Sekarang bulan apa? Februari ya. Berarti kalau gitu 3 bulan lagi berarti bulan apa? Juni, Mei ya. Akhir Mei. Tanggal 30 Mei. Harus jelas seperti itu ya. Tanggal 30 Mei. Misalkan ya. Maka disebut apa? Ila ajalin muayyan ya. Ma'aqab saman, dibarengi dengan qabd saman. Qabd saman artinya penyerahan harga uang ya. Fauron, segera, indal aqdi, ketika akad. Jadi ketika akad, ya saya beli ya barang yang akan kamu buat ini dan diserah keterimakannya 3 bulan lagi, berarti tanggal 30 Mei insya Allah ya, tanggal 30 Mei dipastikan tanggal 30 sudah diserahkan, dan ini uangnya, ya. Atau mungkin tanya dulu berapa ongkosnya, berapa total yang harus saya bayarkan ya. Misalkan dia tukang kayu, dia bisa bikin perabot rumah tangga, misalkan lemari ya, kemudian apa namanya ya, sebanyak lah ya. Kemudian kita minta bikin meja buat saya. Oh sekian habisnya, 1 juta misalkan. Oh ini 1 juta. Maka si pembeli membayarkan 1 juta kepada si penjualnya. Ya. Untuk apa? Untuk beli kayunya, untuk beli catnya, untuk upah tenaganya, ya. Dan yang lain-lainnya. Dapat kerjaan nggak dia? Dapat kerjaan, alhamdulillah. Tadinya dia bangkrut, baru bangkrut dia. Usahanya kandas. Ya. Akhirnya memulai lagi, bingung dia. Kita bantu. Atau dia punya skill sebetulnya, cuma modalnya belum ada, karena negara kita masih negara yang butuh banyak modal, susah cari modal. Akhirnya kita tahu, oh iya dia punya kemampuan, dia punya skill, sudah terbukti skillnya, kualitasnya, akhirnya kita beli dari dia ya. Alhasil itu yang namanya tadi salam ya. Wa yusama bai'us salaf, namanya juga selama lain daripada bai' salam adalah bai' salaf ya. Selain salam nama lainnya adalah salaf. Mananya salaf apa sih? Ngutang ya. Salaf itu mananya apa? Ngutang atau minjem ya. Summiya bai'us salam awi salaf. Kenapa dinamakan bai' salam? Kenapa dinamakan bai' salam atau bai' salaf? Li'anal bai'a yastalimul qimata naqdan, karena penjual dia menerima nilai atau harga, atau bahasa kita apa? Uangnya ya, naqdan, cash di awal. Ya. Kenapa dinamakan salam? Karena si penjual ini menerima uangnya cash di awal. Wa yusallimuhu al-bid'ata fil mustaqbal, dan menyerahkan barang yang dijualnya ini fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Artinya nggak sekarang. Kapan?
Ya mungkin 3 bulan lagi sesuai dengan kesepakatan lah pokoknya. Sesuai dengan apa? Kesepakatan. Oh kelamaan saya pengen sebulan aja. Oke, sanggup nggak? Sanggup, insya Allah. Ya. Artinya harus ada kepastian waktu kapan diserah terimakan barangnya. Ya. Ba'da dari minaz zaman setelah beberapa waktu. Ya. Qala Al-Quduri, berkata Imam Al-Quduri, beliau salah satu ulama Hanafiyah. Apa kata Imam Al-Quduri? As-salamu fi lughatil Arab huwa aqdun yatadammanu ta'jil al-ahadil badalaini wa huwa as-saman wa ta'jil al-akhar wa huwa al-mabi'. Kata Imam Al-Quduri, salam itu dalam bahasa Arab, ya. Istilahnya orang Arab, salam itu apa? Aqdun, ada sebuah akad. Yatadammanu ta'jil ahadil badalain. Akad yang mengandung apa? Mengandung dua hal. Yang pertama adalah menyegerakan pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang. Ya, itu kata Imam sama aja sih sebetulnya dengan definisi awal ya. Ya. Jadi kata Imam Quduri, definisi apa tadi salam ya, adalah sebuah akad ya, yang mengharuskan dua hal. Hal yang pertama adalah penyerahan pembayaran di awal dan penyerahan barang di akhir. Ya, itu namanya apa? Salam. Wa huwa aqdun syuri'a ala khilafil qiyas. Imam atau Syekh Quduri mengatakan akad salam itu adalah sebuah akad yang menyelisihi qiyas. Karena qiyasnya enggak sah harusnya kan ya? Sah enggak harusnya? Enggak sah. Ya. Likaunihi bai'ul ma'dum. Kenapa enggak sah? Likaunihi bai'ul ma'dum, karena jual beli barang yang enggak ada, bai' ma'dum. Bai' ma'dum, jual beli ma'dum. Apa itu ma'dum? Ma'dum itu enggak ada. Barangnya enggak ada. Artinya kalau barangnya nggak ada, ya harusnya nggak sah. Masa barang nggak ada dijual? Ya, nggak sah harusnya. Illa anna taroknal qiyas. Kata beliau Syekh Quduri ya. Namun kita meninggalkan qiyas. Kita tahu bahwasannya dalil dalam syariat Islam ada berapa? Ada 4. Dalil yang mutafaq alaih ada 4. Dan dalil yang mukhtalaf alaih ada, mukhtalaf fi ada 9 atau 10 atau 11 kurang lebih ya. Jadi dalil dalam syariat Islam ada 2. Yang dijadikan dalil, ada yang mutafaq alaih, ada yang mukhtalaf fiha. Yang mutafaq alaih ada berapa? 4. Yang disepakati ada 4. Pertama apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan Qiyas. Yang keempat adalah Qiyas. Kata Syekh Quduri, kita menghalalkan praktek jual beli salam itu menyalahi Qiyas, tapi sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, sesuai dengan Ijma para ulama. Maknanya apa? Ya sudah kuat, sudah 3:1, gitu kan ya. Walaupun tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan qiyas. Sekali lagi bahwa qiyasnya adalah bai' ma'dum itu enggak sah jual belinya. Ya, bai' ma'dum itu tidak sah jual belinya. Maka ya jual beli salam yang enggak sah. Karena mafhumnya ketika seorang jual beli salam berarti kan barangnya enggak ada, bahkan belum ada, memang belum dibuat. Ya, berarti masuk qiyasnya sama dengan bai' ma'dum. Maknanya sama dengan tidak sah jual belinya. Tapi kata beliau, Syekh Quduri dan juga para ulama yang lainnya ya mengatakan bahwa kita meninggalkan qiyas tapi mempraktekkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga ijma para ulama. Suratuhu, gambarannya. Sekarang gambaran atau deskripsi daripada jual beli salam itu seperti apa sih? Ya. Wa suratu salam, gambaran salam, jual beli salam, ayyabi afallahun masalan al-qumha. Misalkan ada seorang petani membeli bibit gandum, ya. Atau apalah, bibit gandum, bibit jagung, kalau kita mungkin bibit beras, ya, bibit padi dan sebagainya, ya. Kapan? Ila sana, setahun, atau setengah tahun, ya. Atau setasuhur atau 6 bulan, setengah tahun, ya. Wa yaqbidu qimatal mabi halan, dan mengambil ya qimatal mabi, barang yang diperjualbelikan halan sekarang. Jadi rupanya ini petani, dia kan pengen jual beras, pengen jual apalah hasil dari buminya dia. Ya, dia punya tanah lahan yang memang biasanya dipakai untuk nandur padi misalkan ya. Tapi dia lagi bangkrut rupanya, habis ditipu rupanya dia ya. Habis ditipu, duitnya habis, modalnya habis, bibitnya habis, semuanya habis. Ya. Bahkan traktornya habis, ya, kerbaunya kabur dia, karena nggak mau memiliki tuan yang miskin gitu kan ya, kabur kerbaunya, nggak mau dibuat bajak sawah lagi, nggak punya apa-apa, tapi punya lahan. Akhirnya ada orang ya butuh beras, tapi nanti setahun lagi, ya,
Akhirnya dia bilang kepada si pemilik lahan itu, ya gimana saya mau beli beras dari kamu sekian. Oh ya boleh, ya tapi itu di awal, dibayar di awal. Kemudian hasil dari pembayaran di awal itu dibelikan apa? Bibit, kemudian dibelikan traktor mungkin, ya, kemudian dibuat biaya-biaya yang lainnya. Nah, ketika nanti pas sudah setahun diserah terimakan beras yang sesuai dengan pesanannya. Ya, itu gambaran dari apa? Salam. Jual beli apa? Salam. Kenapa kok petaninya demikian? Li'annahu yahtaj ila mal, karena dia butuh duit untuk membangun usahanya. Li syira'il hab alladhi sayazri'uhu, untuk membeli bibit yang akan dia tanam, ya. Awil ard allati sayahrisuha, atau dia butuh mengolah tanah yang akan dia kelola, yang akan dia bajak, ya. Walihada yusamma bai'ul mafalis. Oleh karena itu salam juga disebut bai'ul muflis. Apa muflis itu? Orang yang bangkrut, ya. Muflis itu maknanya apa sih? Bangkrut. Kenapa dikatakan bangkrut? Ya karena dia nggak punya modal. Ya, si penjual nggak punya modal, nggak punya duit. Sampai akhirnya kita sebagai pembeli ngasih modal sekian sesuai dengan kesepakatan dan mungkin juga sesuai dengan harganya. Ya, saya butuh sekian, mungkin dia pemborong besar gitu kan, ya butuh beras sekian ton, ya. Jadinya dia bilang kepada si penjual tersebut, ya. Syuri ali hajatihim ila ra'sil mal. Disyariatkan jual beli salam ini karena kebutuhan mereka, yakni penjual, petani lah, ya. Karena mereka butuh kepada apa? Modal. Mereka butuh modal. Li'anna aghlaba man yata'amaluna bihi yakununa bihajatin ilal mal. Karena biasanya memang petani itu butuh modal. Mereka biasanya cuma punya tanah doang, lahan doang, ya. Sedangkan modalnya mereka nggak ada. Modalnya mereka nggak ada. Fayabi'unahu birukhsin, maka mereka pun menjualnya dengan harga yang murah. Fayanfa'una wa yanfa'un, maka mereka pun petani mendapatkan manfaat dan kita pembeli juga mendapatkan manfaat. Jadi sama-sama mendapatkan apa? Manfaat dari jual beli salam ini. Dalil jawazi salam, dalil jual beli salam, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah, ya. Ya. Hmm. Hmm. Nah, makanya dibahas sekarang emang. Kan nanti sebetulnya nanti. Tapi nggak, saya kan orang yang baik, ya. Jadi iya. Hmm. Hah? Oh iya, saya jawab dulu. Sekarang permasalahannya adalah praktek yang ada sekarang kan, berarti kan tadi kan saya bilang bayarnya ada yang COD gitu kan, ya. Bahkan hampir semuanya sekarang sudah COD gitu kan, ya. Semuanya ada COD COD-an, lebih senang pakai COD. Ya apa hukumnya? Apakah salam juga? Salam juga. Salam juga. Walaupun mungkin ulama yang lain menganggap ini sebagai istilah yang kedua, yaitu apa tadi? Istisna. Istisna, bukan salam yang sebetulnya salam. Makanya para ulama Syafi'iyah sebetulnya nggak bedakan antara istisna dan salam, sama aja. Sama aja. Namun mereka memperbolehkan praktek tersebut, ya, memperbolehkan praktek tersebut. Adapun ulama Hanafiyah membedakan antara salam dan istisna. Ya, kalau pengen salam ya harus saklek seperti itu. Kalau pengen istisna lebih apa namanya, lebih luas lagi, ya. Seperti misalkan boleh bayarnya belakangan, boleh, ya. Dan masih banyak perkara-perkara yang lainnya. Ya, ya. Hmm, iya. Oh ya. Oh, maksudnya itu, ya. Jual beli online kan nggak bertatap muka gitu kan, ya. Iya. Hmm, hmm, iya. Betul, bagus, bagus. Iya, bagus. Iya. Makanya para ulama kan, tadi sudah kita bahas bahwa jual beli salam, ya, ada syarat-syarat tertentunya. Dan salah satu syaratnya tidak harus tatap muka. Yang penting apa? Yang penting ada kejelasan barangnya. Di antaranya apa? Jenisnya. Al-jins, kemudian an-nau, kemudian sifah, kemudian ajal. Ya, ini diantaranya empat ini syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jenisnya. Misalkan saya pesen kurma, misalkan. Saya pesen kurma, itu jenisnya. Naunya apa? Ajwa, ajalnya, waktu serah terimanya. Saya minta diberikan ke saya bulan depan, ya, karena bulan depan udah Ramadan. Ya. Kemudian apalagi tadi? Ya kurang lebih itulah, kurang lebih, ya. Paling tidak itu tadi. Jadi deskripsi. Oh, tadi sifat, ya. Jadi sifat juga harus jelas. Ya, sifatnya harus jelas. Ini berapa kilo? Ya, berapa kilo? Mau yang harga berapa? Alhasil harus
deskripsinya harus betul-betul jelas. Ya, itu salah satu apa namanya diperbolehkannya jual beli salam. Maka tadi saya katakan jual beli salam itu adalah cikal bakal jual beli online. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena para ulama semua memperbolehkan jual beli online dengan alasan bahwa jual beli online itu sama dengan jual beli salam yang tidak mengharuskan wujudnya dua orang yang saling bertemu, nggak harus. Yang penting apa? Yang penting syarat apa tadi barang yang diperjualbelikannya ya sesuai sesuai. Kalau tidak sesuai, ya berarti tanggung jawab masing-masing. Misalkan ternyata si penjualnya menipu, tanggung jawab si penjualnya. Ternyata dia penipu. Ya, ternyata barang yang deskripsikan seperti itu ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Ya, berarti siapa yang dosa? Ya dia yang dosa. Itu dosanya luar biasa besar itu. Kenapa? Pertama karena nipu, yang kedua kita kan nggak tahu orang lain butuh atau enggak kan ya. Kita anggap butuh lah. Orang nggak mungkin belanja kalau nggak butuh, walaupun dia butuh cuma untuk foya-foya doang gitu kan ya. Tapi kan butuh berarti dia. Ya, artinya apa? Artinya dia sudah menzolimi orang lain sudah ya, mengambil harta orang lain dengan paksa, kemudian nipu dan masih banyak yang lainnya ya. Itu perbuatan yang luar biasa ya. Makanya eh, dalam praktek jual beli itu ya, di antara salah satu asasnya adalah kejujuran ya. Kejujuran itu yang paling penting. Dan Rasul Muhammad SAW kenapa kok beliau sampai bisa sukses berdagangnya? Para sahabat kenapa kok bisa sampai sukses berdagangnya? Karena satu, kejujuran, jujur yang mereka utamakan. Ya, maksud saya begini, ketika sekarang ini sudah banyak metode-metode berjualan dengan cara yang berbagai macam banyak itu ya, usahakan tetap harus mengutamakan apa? Jujur. Seperti misalkan ketika seorang yang ahli pemasaran memasarkan barangnya, ya harus jujur. Jangan nge-review barangnya, dia cuma mensifati yang baik-baiknya saja, jeleknya nggak disifatin. Oh ini barang ini insya Allah cuma ada satu di Indonesia, ya. Padahal Tanah Abang banyak, padahal Tanah Abang banyak. Itu kan bohong sudah ya. Itu kan bohong sudah. Ya, sama Kevin. Emang Kevin ini ya. Ya, ya. Ya, artinya hal-hal yang nggak perlu untuk ditambah-tambahkan ya, hingga akhirnya nanti khawatir itu malah menjadikan sebagai ya menyerempet-nyerempet ke penipuan akhirnya. Iya, penipuan. Nah, itu yang tidak diperkenankan ya. Mau dia pakai metode bisnis apa saja ya terserah. Yang penting asas utamanya adalah apa? Amanah. Ya, asas utamanya adalah amanah. Harus jujur dengan barang yang diperjualbelikannya. Dia punya manfaat seperti ini, tapi kalau kebanyakan nanti mabok, jangan banyak-banyak ya. Misalkan ya. Atau seharusnya ya alhasil antum lebih tahu lah, lebih paham masalah ini ya. Ya, makanya Rasulullah Muhammad SAW beliau sangat sukses sekali perdagangannya, para sahabat juga demikian karena memang yang diutamakan adalah amanahnya. Maka beliau dijuluki apa? Al-Amin. Beliau dijuluki apa? Al-Amin, dan Al-Aminnya beliau nggak pernah luntur, nggak pernah luntur. Dari mulai awal sampai saat beliau menerima wahyu, sampai akhirnya beliau pun karena Al-Aminnya itu Allah percayakan untuk mengemban apa? Misi untuk menjadi nabi yang paling mulia karena Al-Aminnya itu. Ya. Ya, memang sih hakikatnya memang Allah sudah mencetak Rasul sudah sebagai orang yang al-amin, tapi kan kita bisa mempelajari bahwasanya oh Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Rasul sebagai sosok yang paling mulia karena al-aminnya tadi itu ya. Walaupun walaupun musuh-musuhnya memusuhi Rasul Muhammad SAW, tapi mereka mengakui aminnya Rasul Muhammad SAW ya. Abu Lahab mengakui nggak bahwa Nabi Muhammad itu jujur, benar, amanah. Mereka tahu agama yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar, rasional, masuk akal buat mereka. Tapi mereka nggak mau menerima. Ya, karena apa? Ya karena egonya mereka. Ya, karena egonya mereka. Mereka nggak mau nanti Tuhan mereka habis cuma gara-gara Muhammad doang kan gitu. Ya, cuma karena Nabi Muhammad doang. Ya, ya. Hmm. Ya, melarang apa? Hmm. Oh, oh, iya. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Iya, iya. Hmm. 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 Iya. Oh iya. Hmm. Hmm. Iya, betul. Hmm. 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 Iya. Iya. Hmm. Iya, iya. Ya, jadi pertama tentang jual beli salam, mazhab Hanafi atau Imam Hanafi beliau tidak bukannya melarang ya, tapi karena memang semua mazhab ya mengatakan bahwa jual beli salam itu asal muasalnya kan nggak boleh karena yukhaliful qiyas, menyalahi apa? Qiyas. Tapi para ulama memperbolehkannya. Ya, jual beli salam bahkan nanti kan kita bahas dalil-dalilnya Al-Qur'an, Sunnah dan ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Artinya ijma itu berarti semua ulama tidak ada yang menolak akan kebolehannya apa? Jual beli salam. Ya. Jadi jual beli salam itu boleh sesuai dengan kesepakatan para ulama. Mananya apa? Mananya kalau ijma itu berarti nggak ada satupun ulama yang menolaknya. Dan tidak boleh kalau sudah terjadi ijma, boleh nggak generasi berikutnya membatalkan ijma sebelumnya dengan ijma juga boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Misalkan kita sekarang nih, para ulama semuanya kumpul semuanya, ulama-ulama yang memang ulama ya, kumpul sepakat misalkan nggak boleh jual beli salam. Sedangkan ijma boleh jual beli salam sudah terjadi dulu. Ah, ijma yang kedua ini boleh nggak terjadi? Nggak boleh, nggak boleh. Mananya berarti apa? Kebolehan jual beli salam memang sudah menjadi hukum yang pasti. Nggak boleh ditalak, nggak bisa tawar-tawar lagi. Artinya sudah, ya bolehnya boleh, nggak ada khilaf para ulama. Oh boleh asal begini, oh nggak boleh karena begini. Nggak, semuanya apa memperbolehkan. Makanya para ulama kita sekarang eh, mereka mempermudah urusan manusia karena memang tujuan daripada diperbolehkannya salam adalah lihajatin nas. Ya, mempermudah urusan manusia orang. Siapapun orangnya mau dia muslim, mau dia kafir sekalipun gak jadi masalah. Karena syariat Islam itu adalah untuk semuanya, bukan untuk kaum muslimin saja tapi untuk seluruhnya. Ya, maka diperbolehkan hingga akhirnya para ulama sekarang melihat melihat apa namanya fenomena sekarang jual beli online atau mungkin jual beli yang tidak tatap muka tadi seperti kata antum ya mereka perbolehkan karena mengandung unsur hajatun nas ya apa kebutuhan manusia mungkin walaupun kebutuhannya enggak urgent-urgent banget enggak jadi masalah kalau kita berbicara tentang manakah yang lebih baik ya itu perbedaan lagi ya itu masalah yang berbeda lagi kalau memang pengen lebih baik pengen yang terbaik ya memang semuanya kita kerjakan sendiri ya kita kerjakan sendiri kemudian kita mendapatkan untung dari keberkahan apa yang kita kerjakan karena dalam sebuah makalah dikatakan fil harokah barokah dalam setiap gerakan itu ada keberkahan ya ketika kita bergerak ya di situ ada keberkahan bergerak dalam apa dalam apapun saja termasuk kita menggerakkan sendiri mungkin dan dalam makalah yang lain dikatakan hari kiadak hadis ini ya hari kiadak unzil alaika rizqo hari kiadak gerakan tangan kamu tangan digerakkan unzil alaika akan diturunkan untukmu rizqo rizki ya. Makanya dulu habis selalu membawa hadis ini kemudian menceritakan dulu siapa guru beliau Kiai Khozin kalau nggak salah ya, di langitan itu mempraktekkan hadis ini hari kiadak unzil alaika rizqo karena beliau kiai beliau ngajar kerjaannya ya untuk mempraktekkan hadis ini beliau tiap hari nyapu nyapu gerakan apa tangan hari kiadak gerakan tangan unzil alaika rizqo maka rezeki akan turun ya jadi habis nyapu dapat gorengan dapat sarapan dapat ada santri yang datang ngasih ngasih duit ya. Ya itu semuanya hakikat daripada harik yadak unzil alaika rizqo
Diterjemahkan oleh ahli ekonomi, ya harus ada gerakan tangan kita apa? Ya kita harus melakukan usaha atau dengan tangan kita, seperti misalkan kerajinan tangan, akhirnya jadi apa? Jadi kerajinan tangan itu rizki. Kerajinan tangan itu rizki. Ente mau bikin kerajinan tangan apa saja, yang paling murah sekalipun, yang paling gampang sekalipun, dijual jadi rizki, karena dilihatnya sebagai karya yang sangat baik, sangat indah mungkin ya, atau mungkin juga mengandung karya seni ya, atau mungkin juga solusi dari permasalahan, misalkan permasalahan lingkungan ya, solusinya adalah pakai hasil tangan yang lebih ramah lingkungan ya, mungkin ya. Allah misal alhasil, eh, yang saya pahami memang kalau memang para para ulama sudah mensepakati masalah itu semuanya, karena dengan alasan apa, lihajatinas, karena kebutuhan manusia, kebutuhan orang. Adapun kalau memang yang pengen yang terbaik, ya silakan, jadi masalah. Dan masalah keuntungan itu kan juga bisa kita, apakah keuntungan hanya harga barangnya saja? Apakah boleh nggak kita keuntungan itu kita belum anggap untung kalau belum kita potong dengan misalkan biaya-biaya yang memang harus dibebankan, hingga akhirnya suatu produk harusnya, misalkan HP ini, misalkan harusnya harganya, dia bahan dan lain-lainnya yang ada di HP ini, satu HP ini mungkin 500.000 doang ya, tapi karena dia harus ada iklan, harus ada pemasaran, bayar gaji karyawan dan sebagainya, baru bisa menutupi semua itu kalau harganya 2 juta misalkan, akhirnya harus menjual di atas itu ya. Apakah seperti itu diperbolehkan? Ya nggak apa-apa, diperbolehkan, karena memang dalam jual beli itu tidak ada batasan keuntungan ya, nggak ada batasan keuntungan, sudah kita bahas sepertinya masalah ini ya. Ah, udah nggak ada batasan keuntungan, cuman ya ada istilahnya apa, al-ghabnul fahish, keuntungan yang nggak baik lah. Masa iya HP segini itu ya dijualnya 20 juta, walaupun boleh nggak, boleh nggak HP ini, HP cincau ini ya dijual 20 juta, boleh nggak? Ya boleh, bolehnya terserah, terserah yang jual dong, terserah yang jual. Ente mau beli ya silahkan, nggak mau beli ya udah, saya mau jual 20 juta, padahal produksinya cuma 500.000, dan setelah biaya-biaya yang lainnya 2 juta doang misalkan ya, dijualnya 2,5 juta ya, itu pantas. Tapi kalau 20 juta nggak pantas, walaupun boleh nggak, boleh. Jadi maknanya apa, maknanya ya kita kemudahan untuk melakukan transaksi, ya monggo silahkan. Tapi kalau kita memang ingin melakukan yang terbaik, nah itu dia ya, artinya itu bisa kita lakukan, dan insya Allah keberkahan juga akan kita dapatkan insya Allah ya, insya Allah. Kita cukup kan ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika min adh-dhilli wa zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.